Contoh yang pertama, tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta rupiah per unit dan tipe B 5 juta rupiah per unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut adalah. Untuk soal ini, kita bahas dengan metode titik sudut. Langkah yang pertama harus kita buat model matematikanya dulu. Untuk membuat model matematika, kita harus nyatakan dalam tabel variabel. Di sini yang dibahas adalah rumah tipe A dan tipe B. Kemudian yang dibandingkan adalah luas tanah. Yang tersedia adalah 10.000 meter persegi. Kemudian untuk membangun rumah tipe A itu diperlukan 100 meter persegi, tipe B diperlukan 75 meter persegi. Berarti di sini luas lahan untuk rumah tipe A 100 meter persegi, kemudian untuk tipe B itu 75 meter persegi. Karena yang tersedia hanya seluas 10.000 meter persegi, berarti kan tidak boleh menggunakan lahan lebih dari itu. Maka yang diperbolehkan kurang dari atau sama dengan 10.000 meter persegi. Kemudian yang dibandingkan berikutnya adalah jumlah rumah yang akan dibuat. Ini sudah termasuk rumah tipe A dan tipe B ya, karena tidak ada penjelasan perbandingan antara tipe A dan tipe B berapa, jadi kita buat sama. Maka nilai perbandingannya adalah 1:1 untuk jumlah rumah yang akan dibuat. Karena paling banyak membuat 125 unit, berarti kan tidak boleh melebihi itu. Maka harus kurang atau sama dengan 125. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah keuntungan atau laba. Laba untuk membuat rumah tipe A itu 6 juta. Kemudian tipe B 5 juta. Nah, dari tabel ini akan kita tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan linier dan fungsi tujuan. Kita tentukan variabel XY-nya. Coba kita cermati dari soal. Ditanyakan adalah keuntungan maksimum yang diperoleh. Keuntungan itu kan dihitung berdasarkan jumlah rumah tipe A dan tipe B yang dibuat. Jadi variabel XY-nya kita ambil jumlah tipe A dan tipe B. Misalkan jumlah tipe A kita misalkan X, yang jumlah tipe B ini Y, maka bisa kita tuliskan bentuk kendalanya atau pertidaksamaan linier dua variabelnya atau batasannya adalah 100x ditambah 75y kurang dari sama dengan 10.000. 100x ditambah 75y kurang dari sama dengan 10.000. Ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 25. Bagi 25 dapatnya 4. X dibagi 25 dapatnya 3y, dibagi 25 dapatnya 400. Kemudian yang kedua, ini X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. Berarti X plus Y kurang dari sama dengan 125. Kemudian karena X dan Y itu menyatakan jumlah rumah, maka tidak mungkin negatif. Jadi kita batasi dengan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0.
Kemudian untuk fungsi tujuannya, fungsi tujuan atau fungsi objektif, kita ambil laba ini, yaitu 6 juta X ditambah 5 juta Y. Nah, kalau sudah, kita selesaikan dari masing-masing pertidaksamaannya ini. Kemudian nanti digambarkan dalam bidang kartesius. Yang pertama dibatasi oleh 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 400. Nah, kita tentukan perpotongan terhadap sumbu X dan Y-nya. Ketika X-nya 0, tutupi X, maka 3Y sama dengan 400, maka Y-nya 400 dibagi 3. 400 dibagi 3 itu dapatnya sekitar 133,33 ya. Kemudian kalau Y-nya 0, maka 4X sama dengan 400, X-nya 400 dibagi 4, yaitu 100. Kalau kita gambarkan dalam bidang kartesius, ini tidak harus dibuat tepat, yang penting perbandingan setiap satuannya itu sama. Memotong sumbu Y di 133,33. Misalkan ini 50, ini 50, ini 150 berarti ya. 133,33 itu ini 125, berarti sekitar di sini misal 133,33. Kemudian memotong sumbu X-nya 100. Ini 50, ini 50. Ini 100. Berarti garisnya bisa kita buat seperti ini. Kita tentukan arah arsirannya. Kalau koefisien Y di sini kan positif ya, jadi kita tulis positif, kemudian tandanya kurang dari atau sama dengan, maka dituliskan negatif. Kalau dikalikan hasilnya pasti negatif. Nah, negatif maka yang diarsir adalah di bawah garis. Kemudian berikutnya dibatasi oleh X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. Ketika X-nya 0, Y-nya 125. Ketika Y-nya 0, X-nya 125. Jadi memotong di 125 tadi di sini ya, memotong Y-nya 125. Kemudian memotong X-nya di 125. Ini 100, berarti 150-nya di sini, 125-nya di sini. Kemudian kita garis. Nah, seperti ini. Arah arsirannya kita tentukan. Karena koefisien Y-nya positif, di sini tandanya kurang dari, berarti dituliskan plus kali min. Hasilnya kan negatif. Karena negatif berarti yang diarsir adalah yang di bawah garis pembatasnya, berarti yang di sini ya. Kemudian karena XY-nya lebih besar sama dengan 0, di sini X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian
Y-nya lebih besar sama dengan 0, maka yang diarsir X lebih besar dari 0 itu yang di kanannya sumbu Y. Kalau Y lebih besar dari 0 itu di atasnya sumbu X. Nah, maka bisa kita tentukan perpotongan dari semua arsiran keempat kendala itu adalah ini, dia bentuknya segi 4. Nah, yang ini. Kemudian bisa kita tentukan titik-titik yang merupakan perpotongan setiap kendalanya. Ini misal kita beri nama titik A, kemudian ini titik B, kemudian ini titik C, ini titik D. Nah, untuk titik A kan di sini bisa kita tentukan langsung ya. Ini pada koordinat 0,125. Kemudian kalau titik B, nah ini kan perpotongan antara kedua garis pembatas ya. Perpotongan antara garis pembatas ini dengan ini. Karena kita gambarnya itu tidak tepat, tidak menggunakan misal kertas milimeter atau kertas berpeta, jadi kan ini tidak bisa kita tentukan langsung dia pada titik berapa. Jadi kita eliminasi saja karena ini perpotongan. Cara menentukan titik potong itu dieliminasi antara garis ini dengan ini. 4x ditambah 3y sama dengan 400. Kemudian x ditambah y sama dengan 125. Kita hilangkan y-nya, berarti yang atas kali 1, yang bawah kali 3. Kemudian 4x ditambah 3y sama dengan 400. Kemudian 3x ditambah 3y sama dengan 125. Kalau dikurangkan, diperoleh x-nya sama dengan berarti 275. Kemudian kita masukkan ke salah satu ya. Misal kita masukkan ke persamaan yang kedua. Ketika x-nya 275, 275 ditambah berapa? Oh maaf, ini ada kesalahan ya. Ini harus dikalikan 3 juga. Berarti ini 375 yang ini. Nah, ini kalikan 3. 3x tambah 3y sama dengan 375. Nah, baru dikurangkan ini x, ini habis, yang ini dapatnya 75. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan yang kedua, x-nya diganti 75. 75 ditambah berapa? Hasilnya 125. Jadi bisa kita tentukan y-nya 50 ya. Ini 75 tambah 50 kan 125. Atau disubstitusikan manual juga bisa. Misal x tambah y sama dengan 125, x-nya 75 ditambah y sama dengan 125. Y kalau ini pindah ruas berarti 125 dikurangi 75, hasilnya 50. Berarti koordinat titik B adalah x, y 75,50. Kemudian titik C ini pada koordinat 100,0, D-nya di 0,0. Selanjutnya kita substitusikan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi 6 juta X ditambah 5 juta Y. Kalau X-nya diganti 0, Y-nya diganti 125, berarti ini 0 ditambah 5 kali 125, ini hasilnya 500 tambah 125, 625 ya, juta. Kemudian kalau X-nya diganti 75,
maka 6 kali 75 ditambah 5 kali Y-nya diganti 50, ini sama dengan 6 kali 7 itu 42, 420 ditambah 30, 450. Ini 450 juta ditambah 250 juta, maka hasilnya 700 juta. Kemudian di sini X-nya ganti 100, 6 kali 100 ditambah Y-nya ganti 0 kan 0. Jadi 600 juta. Yang terakhir kalau X-nya 0, Y-nya 0, otomatis 0 ya. Artinya tidak ada rumah yang dibuat. Nah, jadi karena yang ditanyakan laba maksimum, kita ambil nilai yang paling besar antara ini, dan ini. Jadi yang paling besar adalah 700 juta. Maka kesimpulannya, laba maksimum yang diperoleh adalah 700 juta rupiah dengan membuat sejumlah 75 rumah tipe A dan 50 rumah tipe B. Tujuh puluh lima tipe A dan 50 tipe B.